Oke, halo. Hari ini aku mau bahas tentang materi UAS untuk matematika ITB, terutama matematika 2A dan 2D. Di sini aku bahas adalah materi bab 12, yaitu tentang turunan untuk fungsi multivariabel. Di sini aku akan membahas tentang materi-materi dan kemudian rumus-rumus yang sering digunakan di bab ini, ya. Terus nanti kemudian di tengah-tengah rumus dan materi pun, aku akan menggunakan contoh-contoh soal yang biasanya keluar di UAS. Nanti kalau misalkan nggak ada contoh soalnya di UAS, nanti aku akan pakai contoh soal dari tutorial. Ya, jadi kita langsung aja mulai ke pembahasan kita. Oke, bab 12 ini dibagi menjadi 9 subbab. Ya, yang pertama ini kita akan membahas tentang materi 12.1 dulu. Ya, di materi 12.1 kita membahas tentang fungsi dua variabel atau lebih. Ya, di sini ada dua materi khusus yang biasanya diujikan. Yang pertama itu adalah tentang domain dari fungsi dua variabel. Ya, domain dari fungsi dua variabel. Nah, di sini ketika kita membahas domain fungsi dua variabel, ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya dengan domain yang kita pelajari dulu di fungsi satu variabel. Dia tuh nggak ada bedanya. Dari dulu, ketika kita mencari domain, arti dari mencari domain sendiri itu apa? Ya, jadi untuk kita cari domain, dari dulu tuh kita cari apa? Kita tuh cari daerah gitu ya, di mana si fungsi kita itu terdefinisi, gitu ya. Fungsi kita terdefinisi. Nah, gimana sih cara kita mencari daerah di mana fungsi kita tuh terdefinisi? Kalau kita mau cari daerah di mana fungsi kita terdefinisi, ini tuh artinya kita tuh mau cari apa? Biasanya kita tuh mau cari syaratnya agar fungsi terdefinisi. Nah, ini nanti cari syarat ini akan jelas ya ketika kita membahas contoh soal ini. Jadi sebenarnya sama aja sih ya seperti dulu. Hanya saja kali ini kita fungsinya bukan satu variabel. Dulu kan X aja gitu. Jadi sekarang ada Y juga ya. Biar jelas kita akan membahas salah satu contoh soal tentang domain yang pernah keluar di UAS ya. Untuk soalnya ini aku ambil dari tahun di sini itu UAS tahun 15-16 ya. Jadi kita langsung aja bahas karena ini bukan materi baru gitu ya. Cari domain itu udah sering kita kerjakan. Di sini soalnya itu adalah tentukan daerah asal ya. Kita udah tahu lah ya bahwa domain itu adalah daerah asal dari fungsi fx, y sama dengan akar y minus x kuadrat dan gambarkan daerahnya. Sini kita tulis dulu ya. Ini tuh UAS tahun 15-16. Nah, di sini tentukan daerah asal dan gambar gitu ya. Jadi kita tentuin dulu daerah asal. Ini sama ya seperti dulu. Cara nyari daerah asal itu cari syarat. Nah, apa sih syarat fungsi ini tuh terdefinisi? Ya, jadi syarat fungsi terdefinisi untuk fungsi yang di atas itu hanya satu ya, yaitu adalah bahwa yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Jadi yang di dalam akar itu apa? Y minus X kuadrat itu dia harus lebih besar sama dengan nol. Ya, akar itu ingat, akar itu boleh nol. Jadi aman-aman aja. Atau kalau misalkan X kuadrat itu kita pindah ke ruas kanan, ini nanti kita akan punya Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, karena syaratnya ini hanya satu, ya jadi domain kita tuh ya kita bisa bilang ini aja gitu ya syaratnya. Atau nanti dalam penulisan domain kita bisa tulis domain F gitu ya. Domain F itu adalah himpunan X, Y, ya ini cara penulisannya, yang bersyarat, ini bersyarat, Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Ya. Oke. Nah ini jawaban dari tentukan daerah asal. Ya. Kemudian gambarkan daerahnya. Ya berarti udah jelas di sini kita itu mau gambarin domain kita. Ya, domain kita yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, di sini untuk menggambar Y lebih besar sama dengan X kuadrat, kita harus tahu dulu nih, ya, fungsi tumpuan kita atau kurva tumpuan kita.
Untuk mengetahui di mana Y lebih besar sama dengan X kuadrat, ini udah pasti kita gambar dulu dong. Gambar dulu yang sama dengan, gitu ya. Kita gambar dulu Y sama dengan X kuadrat. Nah, gambar Y sama dengan X kuadrat, ya kita harusnya sudah mengetahui ya. Gambarnya itu pasti seperti ini. Nah, nah ini Y sama dengan X kuadrat. Terus kamu lihat nih ya, dengan adanya Y sama dengan X kuadrat, si gambar kita itu akan terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama itu yang di atas ini semua gitu ya. Yang kedua itu yang di bawah ini. Ya, artinya Y lebih besar sama dengan X kuadrat tuh pasti salah satunya gitu ya. Nanti itu kita arsir gitu ya. Yang nanti itu kita arsir. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu yang mana sih? Apakah yang atas atau yang bawah gitu, yang merupakan Y sama lebih besar sama dengan X kuadrat. Cara paling mudahnya, mungkin cara paling bagus gitu ya, adalah dengan menggunakan uji titik, biar kita tuh nggak salah gitu ya. Contohnya nih ya, pakai uji titik tuh gimana? Misalkan kita di sini uji gitu ya, titik bebas asalkan jangan yang ada di garis. Ya, kita tahu lah ya, pasti ada titik ini nih. Misalkan ada titik ini tuh 0,4. Ambil aja asal. Nah, sekarang kita masukin. Apakah 0,4 itu memenuhi persamaan ini? Kita masukin Y-nya 4. 4 lebih besar sama dengan 0. Betul kan? Oke, kalau betul, berarti daerah yang mengandung titik itu adalah yang diarsir. Jadi, jawaban untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat itu adalah yang ini. Ya. Ini untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Nah, ini untuk contoh soal domain ya. Sekalian di sini aku mau mengingatkan bahwa gimana sih caranya kalau misalkan kita tuh mau menggambar bukan Y lebih besar sama dengan X kuadrat, tetapi Y lebih besar sama dengan X gitu ya. Sorry, Y lebih besar doang ya dari X kuadrat. Jadi nggak ada sama dengan. Kalau seperti ini ya sebenarnya sama gitu ya. Kita udah tahu daerahnya yang atas, tapi kalau nggak ada sama dengan, si kurva Y sama dengan X kuadrat kita itu harus garis putus-putus. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwa si Y sama dengan X kuadrat, titik-titik di situ tuh nggak masuk. Ya, intinya kalau misalkan dia nggak ada sama dengan, ini kita harus gambar si kurvanya atau garisnya tuh garis putus-putus. Ya, oke. Ini tentang domain. Kemudian selanjutnya di sini kita mau bahas materi 12.1 yang satu lagi, yaitu kita membahas tentang kurva ketinggian. Ya, oke. Selanjutnya nomor 2 di sini kita akan bahas tentang kurva ketinggian. Ya. Nah, kita akan bahas dulu ya. Sebenarnya apa sih kurva ketinggian? Ya, sebenarnya untuk mengerjakan soal-soal tentang kurva ketinggian itu tidak sulit. Tapi kita mau tahu dulu nih, misalkan kalian mau tahu gitu ya, kurva ketinggian itu apa. Jadi, kurva ketinggian itu seperti ini ya. Misalkan kita tuh punya ya sebuah permukaan gitu ya. Misalkan kita tuh punya sebuah permukaan di bidang 3. Anggap aja dia tuh merupakan sebuah paraboloida ya. Jadi paraboloida itu yang gambarnya itu seperti ini. Ya. Nah, ini maaf gambar jelek, tapi ya kira-kira tuh seperti ini. Ya. Itu namanya paraboloida, dan persamaan paraboloida itu adalah Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kurva ketinggian itu apa sih? Ya, jadi kurva ketinggian itu adalah gambar hasil perpotongan permukaan kita atau si Z sama dengan ini dengan bidang Z sama dengan konstanta. Ya, jadi contohnya di sini kalau kamu lihat nih ya, misalkan kita potong nih si gambar ini dengan Z sama dengan 9 gitu misalkan ya. Ini misalkan Z sama dengan 9. Nah, sekarang kita pasti kebayang bahwa hasil perpotongan ini tuh akan menghasilkan apa? Nah, kalau dibayangin, hasil perpotongan ini tuh akan menghasilkan sebuah lingkaran gitu nanti di sini. Ya, ya anggap aja hasil perpotongannya tuh ini, nah gitu ya. Kita potong yang seperti ini, kita potong mendatar. Ini pasti nanti hasilnya tuh lingkaran. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kurva ketinggian, yaitu gambar dari hasil perpotongan antara permukaan dengan secara mendatar. Gitu.
ya di ketinggian tertentu ya. Jadi Z itu kan menyatakan ketinggian. Jadi ini kita tuh mau tahu hasil perpotongannya di ketinggian tertentu. Ya contohnya ketika Z sama dengan 9, maka nanti si kurva ketinggiannya itu berbentuk apa? Berbentuk, ya kita tahu ini lingkaran ya, tapi tahunya lingkaran tuh gimana? Kita masukin 9-nya ke persamaan, berarti berbentuk 9 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau kalau kita gambar di bidang 2, itu kita tahu ini tuh persamaan lingkaran berjari-jari 3. Ya, nah ini tentang kurva ketinggian. Ya, kurva ketinggian itu biasanya kita gambarkan di bidang datar, ya artinya di bidang XY, bukan di bidang XYZ. Ya karena hasil perpotongannya kan pasti datar, gitu ya kan perpotongan mendatar. Nah, kita akan melihat ya contoh soal realnya ketika kita gunakan ini di UAS gitu ya. Oke, ini soalnya itu aku ambil dari UAS tahun 2012 ya, yang soalnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita mau sketsa kurva ketinggian Z sama dengan K-nya itu 0,12 dari permukaan Z sama dengan akar X min Y. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja sebenarnya ya. Kalau kita mau gambar kurva ketinggian, itu sama aja kayak tadi ya. Kita mau gambar di ketinggian 0. Ini K itu ketinggian ya. Berarti ini kan Z9K. Berarti K-nya itu ketinggian. Ini di ketinggian 0 artinya apa? Sama kayak tadi. Kita mau lihat di ketinggian 9. 9-nya kita masukin ke persamaan. Ini juga sama. Artinya untuk setiap K-nya kita masukin ke persamaan. Ya. Nah, di sini ada yang pertama nih ya. Untuk K sama dengan 0. Berarti apa? Berarti kan 0 sama dengan akar X min Y. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak ini tuh persamaan apa? Kita kan nggak tahu ya. Kita bikin persamaan ini tuh sampai kita tahu bentuknya tuh seperti apa. Contohnya di sini kita bisa pakai kuadrat gitu ya. Jadi nanti ini dikuadratin. Nanti kita punya 0 itu sama dengan X min Y. Kemudian nanti kita punya di sini tuh Y sama dengan X. Nah, ini kan kita udah tahu ya. Nanti ini yang kita gambar. Kemudian sama juga untuk K sama dengan 1, nanti 1 sama dengan akar X min Y, kuadratin juga gitu ya. Jadi nanti kita punya 1 sama dengan X min Y, ini eh, Y sama dengan X min 1. Ya. Kemudian untuk K sama dengan 2, nanti 2 sama dengan akar X min Y, ini dikuadratin gitu ya. Nanti 4 sama dengan X min Y, nanti Y sama dengan X min 4. Ya. Nah, kalau keluar di soal-soal, ini kita gambarnya nggak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini nggak sendiri, ini nggak sendiri, ini nggak sendiri. Kita langsung aja gabung di satu bidang XY. Di sini kita tahu ya, gambar ini kan mudah sebenarnya. Untuk Y sama dengan X, itu dia seperti ini gitu ya. Tinggal garis miring biasa. Ini Y sama dengan X. Nah, kita namain. Y sama dengan X itu kan punyanya K sama dengan 0. Maka di sini kita namain K sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan X min 1, itu artinya apa? Artinya turun ke bawah 1 kan? Berarti di sini misalkan min 1, berarti nanti dia melewati ini gitu ya. Nah, ini untuk K sama dengan 1. Nah, nanti untuk K sama dengan 2, berarti ini agak jauh ke bawah gitu ya. Nanti kan ini misalkan ini minus 2, minus 3, minus 4, berarti nanti dia di sini kira-kira ya. Nah, nah ini untuk K sama dengan 2. Ya. Karena ini garisnya masih terus ya, biasanya aku tulis aja dia terus gitu ya. Nah, walaupun kelihatannya nggak usah juga nggak masalah, karena pasti udah dimengerti ya kalau udah gambar seperti ini. Nah, ini tentang kurva ketinggian. Ya, biasanya di UAS ini keluar di soal nomor 1 bagian B lah ya, biasanya kalau di UAS sekarang itu seperti itu. Nah, ini untuk materi 12.1 ya, yang kita bahas tuh hanya ini aja biasanya. Oke,
Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang 12.2. Ya, di 12.2 itu kita mempelajari tentang turunan parsial. Ya, kita mempelajari tentang turunan parsial. Eh, Ini aku bilang aja pertama, kita mempelajari tentang turunan parsial. Nah, definisi dari turunan parsial itu seperti apa? Ya, jadi kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu gitu ya, turunan parsial terhadap X dari suatu fungsi f, kita akan notasi dulu ya, turunan parsial terhadap X dari fungsi f. Ini tuh nanti biasanya kita sebut sebagai dou f dou X. Ya, dou f dou X, atau nanti kita tuh akan menggunakan notasi yang lebih sering, yaitu fx. Nah, sekarang untuk turunan parsial terhadap f dari x, sebenarnya bedanya apa sih sama turunan yang dulu gitu ya? Arti dari kata parsial sendiri, artinya tuh di sini, ini tuh hanya x-nya doang yang bergerak gitu ya, hanya x-nya doang yang berubah. Jadi turunan parsial terhadap x, ini tuh artinya apa? Artinya hanya x yang berubah gitu ya. Jadi karena hanya x yang berubah, kita sebut variabel lain tuh konstan. Ya, variabel lain itu konstan. Variabel lain itu apa? Biasanya kan ada Y atau ada Z atau dan lain-lain gitu ya. Tapi biasanya hanya kita sampai tiga variabel. Berarti kalau nggak Y, kalau nggak Z gitu ya. Paling seringnya sih dua variabel gitu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui ya, sebenarnya turunan parsial tuh ngomongin apa? Ini ada suatu ilustrasi yang bagus ya untuk mengetahui sebenarnya turunan parsial itu apa. Jadi sebenarnya turunan parsial itu menyatakan kemiringan juga sebenarnya, sama kayak turunan yang dulu ya. Dia tuh menyatakan kemiringan. Gitu. Ya, untuk turunan parsial terhadap X sendiri, di sini bisa kita lihat ya ilustrasinya. Nah, ini tuh seperti ini, gitu ya. Turunan parsial terhadap X itu artinya apa? Itu tuh kemiringan garis dari apa sih? Dari hasil perpotongan. Jadi di sini aku tulis ya, mungkin lebih tepatnya itu fx itu x 0,y0 nanti ya. Ini tuh menyatakan apa? Kemiringan garis L ya, seperti yang digambar ini di titik x 0,y0 di perpotongan antara fungsi dengan apa? Dengan bidang y sama dengan y0. Ya, nah ini tuh sebenarnya turunan parsial yang asli. Ya, artinya tuh seperti ini dan ilustrasinya tuh seperti ini. Ya, kenapa ini kita sebut sebagai turunan parsial? Karena kalau misalkan perpotongan antara fungsi dengan y sama dengan y0, di sini nih ya, arti dari sini tuh apa? Artinya y-nya tuh y0 terus. Ya, y-nya y0 terus, artinya y-nya itu konstan. Ya, ini tuh berarti y-nya konstan. Maka apa? Maka kemiringan kita itu hanya bergantung kepada x. Makanya nanti kita sebut sebagai turunan parsial dari x. Ya, seperti itu. Nanti ini ada beberapa ya contoh-contoh soal dari ini. Nanti kita lihat aja ya yang menggunakan konsep-konsep ini juga. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih caranya kita menurunkan secara parsial, gitu ya. Nah, untuk membahas ini kita langsung bahas aja karena ini ada soal UAS-nya, jadi kita bahas dari soal UAS. Oke, kita cari dulu soalnya. Nah, misalkan ini ya, contoh ya. Nah, ini dari UAS 1516. Jika diketahui
F itu X, Y, variabelnya, itu sama dengan len X kuadrat plus 4Y, hitunglah do F do X ditambah do F do Y. Oke, kita hitung satu-satu ya. Kita hitung satu-satu. Nah, sekarang untuk do F do X sendiri, nanti di sini do F do X gitu ya. Do F do X, ini tuh akan sama dengan apa? Oke, berarti kita mau nurunin si len ini terhadap X. Ya, kita selalu ingat turunan dari dulu itu sama aja, ya, parsial ataupun enggak, kita turunin dari yang paling luar dulu. Turunan len itu apa? Len selalu turunannya itu satu per yang di dalam len kan? Berarti X kuadrat plus 4Y. Nah, baru setelah yang luarnya beres, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang apa sih turunan X kuadrat plus 4Y yang dalam nih ya? Parsial terhadap X. Karena dia parsial, artinya ya turunan X sih biasa aja. X kuadrat kan 2X gitu ya. Tetapi ketika kita nurunin 4Y, karena Y itu nggak gerak, dia konstan, artinya turunannya apa? Ya nol gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai parsial. Ya, selain variabel X, nanti itu dianggap konstan. Ya, karena memang dia tuh nggak berubah gitu, seperti ilustrasi kita tadi. Karena konstan, turunan konstan itu kan nol. Ya, jadi dapat kita lihat di sini bahwa turunan yang luar, yang merah ini tuh adalah yang ini. Kemudian turunan yang dalam, yang biru itu adalah ini. Ya, makanya nanti ini kita bisa tuliskan sebagai apa? 2X per X kuadrat plus 4. Ya, Q. Nanti do F do Y ya sama juga gitu ya. Turunan len kan tetap sama, seper X kuadrat plus 4. Y, tapi nanti dikali 2X kuadratnya kan 0. 4Y-nya apa? 4 gitu. Berarti nanti ini 4 per X kuadrat plus 4Y. Nah, kalau kita tambahin jadi apa? Ya, karena penyebutnya sama gitu ya. Ya langsung aja gitu ya. Do F per do X per do F per do Y ini sama dengan 2X plus 4 per X kuadrat plus 4Y. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh turunan parsial yang pertama. Kemudian biar makin jelas kita lihat contoh yang lainnya ya. Nah, ini aku ambil dari soal tutorial. Di sini, nah, di sini aku foto apa? Aku screenshot soalnya aja. Tapi di sini tuh nanyainnya apa? Tentukan do f do x dan do f do y gitu ya di soal tutornya tuh. Ini tutornya kita tulis ya. Tutor nomor 6 ini tuh ya. Em, di sini kalau kita mau cari do f do x, ya artinya turunin biasa aja sih yang atas 2x. Nah, turunan 2x itu apa? Di sini kan kalau do f do x kan artinya y-nya konstan ya. Ya udah, diamin aja. 2y-nya taruh karena dia perkalian. Turunan x itu apa? 1. Nah, nanti ini 2y kali 1. Turunan 3y kuadrat karena ini semuanya konstan, ya berarti 0. Ya, berarti nanti ini itu adalah 2x tambah 2y. Nanti dengan logika yang sama, dengan cara yang sama juga, do f do y itu apa? Berarti 0 tambah 2x gitu ya, minus 6y. Lalu nanti ini 2x minus 6y. Nah, ini contoh yang lain ya, yang nggak kayak tadi. Gitu ya. Oke, ini turunan parsial. Kemudian ada juga ya soal yang seperti ini contohnya. Ini pernah keluar di UAS. Nanti aku akan bahas ketika aku bahas soal-soal UAS terbaru. Ya. Ini dari tutor lagi, nomor 7. Nah, ya sama. Tentukan kemiringan garis singgung dari kurva hasil perpotongan Z sama dengan akar bla 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 dengan bidang Y sama dengan 2, yang B itu bidang X sama dengan 3. Nah, kita udah tahu ya, tadi kita udah sempat bahas ilustrasinya kan? Perpotongan Z dengan bidang Y sama dengan 2 tadi di ilustrasi kita tuh sama dengan Y0 ya, sama dengan Y0. Ini udah angka nih, udah sama dengan 2. Kita ingatnya gini aja, kalau bingung, perpotongan dengan bidang Y sama dengan 2 ini artinya apa? Artinya kan Y-nya konstan.
Kalau y-nya konstan apa? Berarti kemiringannya kan bergantung kepada x nih. Berarti ini tuh kita mau cari apa? Kita tuh mau cari fx. Udah, gitu aja. Ya, berarti kemiringannya tuh fx gitu ya. Jadi nanti fx gitu ya. Fx-nya di mana? Karena titiknya 3,2, ya berarti ini 3,2. Kita tuh mau cari ini tuh nanti si kemiringannya. Cara nyari fx 3,2 gimana? Ya, turunin dulu lah. Ya, berarti nanti kan fx gitu ya. Itu tuh akan sama dengan dou f dou x kan? Dou f dou x. F-nya tuh apa? Ya, kita selalu ingat bahwa F itu sama dengan Z gitu ya. Jadi nanti ini tuh F-nya. Ya. Turunan akar tuh apa? Kita selalu ingat bahwa turunan akar itu adalah seperdua akar gitu ya. Seperdua akar 18 minus X kuadrat minus 2Y kuadrat. Jangan lupa dikali turunan dalam. Turunan dalamnya apa? Di sini tuh berarti minus 2X saja. Duanya coret, berarti ini tuh minus X per akar 18 minus X kuadrat minus 2Y kuadrat. Kita masukin dong di titik 3,2 gitu ya. Fx 3,2 berarti nanti ini minus 3 per akar 18 minus 9 minus 8. Ini 1 ya, berarti ini minus 3. Sama juga dengan yang B, perpotongan Z dengan bidang X sama dengan 3. Perpotongan Z dengan X sama dengan 3. Obvious, X itu konstan. Artinya kemiringannya yang dicari kan, itu bergantung kepada Y aja, karena Y-nya dong yang gerak. Berarti ini FY. Ya. Cara nyari FY 2,3 gimana? FY dulu. FY X, Y maksudnya. Nanti ini per 2 akar lagi gitu ya. Sama ya. Ini tuh 18 minus X kuadrat minus 2Y kuadrat. Dikali apa? Dikali minus 4Y. Coret-coret 2. Ya, masukin nanti FY 3,2 ya, itu salah ya. 3,2. Ini kebalik aja. Nah, benerin dulu. 3,2. Nah, nanti di sini FY 3,2 itu apa? Nanti berarti masukin minus 2 kali 2. Ya, masukin ininya 2. Sama ya, bawahnya akar 18 min 9 min 8. Berarti nanti ini minus 4. Gitu. Ya, jadi kalau keluar soal-soal seperti ini, ya mungkin di bagian A biasanya yang kayak gini tuh, nanti jangan bingung lagi gitu ya. Maksudnya tuh seperti apa. Nanti ini bisa dibalik-balik ya. Bisa jadi yang ditanya tuh langsung efeknya gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini tentang turunan parsial pertama. Ya, bab 12.2 itu, subbab 12.2 itu tidak hanya membahas ini ya, tapi dia juga membahas tentang turunan parsial kedua, terutama untuk fungsi dua variabel. Ya, di sini masih menitik beratkan tentang fungsi dua variabel. Turunan parsial kedua untuk fungsi dua variabel itu ada 4 ya, dan ini dihafal aja gitu ya. Ada fxx gitu ya. Fxx itu artinya apa? Ya udah jelas ya. Fx itu kan dou f dou x. Berarti kalau x-nya 2 kali, berarti ini turunan parsial dua kali gitu ya. Dou per dou x dari dou f dou x. Terus ada FY, ini juga obvious gitu ya. Dou per dou y dari dou f dou y. Terus ada apa lagi? Ada fxy gitu ya. Fxy itu apa? Nah, kita ingat ya, fxy ini jangan kebalik ya. Fxy itu apa? Berarti kan fx duluan, baru y. Berarti apa? Dou per dou y dari dou f dou x. Kemudian terakhir ada FYX, ya sama ya, FYX itu berarti FY duluan, baru X, berarti ini tuh adalah dou per dou X, dou F dou Y. Nah, nanti yang biasanya keluar itu, fungsi-fungsi kita tuh turunan keduanya tuh masih kontinu semua ya, dan fungsi kita tuh kontinu semua. Biasanya selama dia kontinu itu,
FYX itu akan sama dengan FXY. Ya, nanti kita akan banyak melihat contoh-contohnya di mana FXY itu sama dengan FYX karena fungsinya itu kontinu. Ya, oke, untuk turunan kedua ini tuh ya sama aja sebenarnya ya. Nanti akan banyak digunakan itu di belakang-belakang ya ketika kita membahas tentang metode pengali Lagrange dan maksimum minimum. Nanti kita akan banyak pakai ini. Tapi kita akan lihat dulu ya eh, contohnya dari tutor. Di sini aku ambil dari tutor nomor 9 ya. Sebenarnya sama aja sih kalau udah bisa turunan parsial standar ya pasti turunan parsial kedua yang nggak akan beda juga gitu ya. Yang penting banyak latihan aja. Di sini kan untuk mencari semua turunan parsial kedua kita butuh parsial pertama ya. Berarti kita cari dulu fx. Fx itu apa? Fx itu kan berarti 6x gitu ya. Ini 0, ini apa? Ini plus 4y gitu ya. Terus fy itu apa? Berarti minus 8y plus 4x. Terus kemudian fxx gitu ya. Ini turunin lagi berarti 6 gitu ya. Fy, fy itu minus 8. Kemudian fxy, nah ini fxy itu apa? Berarti kan do per do y dari do f do x. Berarti do per do y dari apa? Do f do x itu apa? Yang ini kan fx, berarti 6x plus 4y, nanti ini akan sama dengan 4. Nanti fyx, ya, nah ini dapat dilihat ya, turunan keduanya continue, fungsinya juga continue, artinya apa? Ya pasti sama lah, do fxy sama fyx. Do per do X dari do F do Y. Ini nanti turunan ini terhadap X yang 4. Ya, sama kan ya? Ini ya yang dimaksud ketika fungsinya kontinu itu nanti si fxy sama fyx-nya itu sama. Ya, ini untuk materi 12.2. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini kita bahas materi 12.3, yaitu tentang limit ya, limit fungsi dua perubahan, limit fungsi dua variabel ya. Nah, sebenarnya materi limit itu agak ribet ya, tapi biasanya yang keluar di UAS itu hanya tentang membuktikan bahwa limit itu tidak ada. Jadi di sini aku akan membahas spesifik ya tentang itu ya, membuktikan limit itu tidak ada ya. Jadi kalau misalkan ada contoh soal lain di UAS-UAS terbaru terutama nanti kita akan bahas saja langsung caranya di situ ya. Eh, oke. Di sini untuk menunjukkan atau membuktikan limit tidak ada, ya. Jadi untuk membuktikan suatu limit itu tidak ada, itu ada beberapa cara, gitu ya. Tapi cara yang paling mudah menurut aku, gitu ya, itu tuh adalah dengan menunjukkan bahwa ketika limit itu didekati oleh dua pendekatan yang berbeda, limit didekati oleh pendekatan dua garis atau kurva yang berbeda, itu menghasilkan nilai limit yang berbeda. Ya. Nah, ini maksudnya kalimat ini itu seperti apa? Kita akan lihat aja langsung. Ya. Jadi ini ada banyak contoh soalnya. Aku ambil salah satu aja, misalkan dari UAS tahun 2015-2016. Nah, tunjukkan bahwa limit berikut tidak ada ya di sini UAS 15. Nah, untuk menunjukkan bahwa limit ini tuh tidak ada ya,
Kita harus mencari dulu nih, sebenarnya si limit ini tuh bisa kita dekati oleh garis atau kurva apa aja. Syaratnya tuh apa sih yang garis atau kurva yang bisa kita pakai tuh? Intinya, syarat garis atau kurva yang kita bisa pakai tuh harus melewati titik limitnya. Karena ini 0,0, berarti kan 0,0 itu kan di sini kan? Ada banyak nih yang bisa kita pakai gitu ya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Ya, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Paling mudah tuh apa? Ya pasti yang sesuai dengan limitnya, titiknya, yaitu X sama dengan 0, sorry, Y sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0. Nanti kalau misalkan pakai dua ini belum bisa, barulah nanti kita pakai apa? Pakai yang lain. Ada banyak ya. Ada ini, Y sama dengan X. Bisa. Ada ini, Y sama dengan min X. Bisa. Ada Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3, dan seterusnya. Ya, ini ada banyak. Ya, tapi kita selalu cobain dulu dari yang paling mudah. Ini sama ini. Nanti kalau hasilnya belum beda, baru nanti ke ini atau ini. Ya, nanti kita lihat ya hasilnya akan seperti apa. Oke, berarti sekarang pertama kita bisa dekati dulu limit kita dengan garis-garis yang mudah, gitu ya. Misalkan kita dekati limit dengan X sama dengan 0. Nah, ketika kita mendekati limit kita dengan X sama dengan 0, nanti itu apa? Nanti itu si semua fungsi di dalam limit kita, X-nya tuh kita ubah menjadi 0. Karena kita dekati. Jadi nanti ini kita punya limit, karena X-nya semua berubah jadi 0, ya tinggal Y doang, menuju 0. Nanti yang atas itu kan berarti jadi 0 kali Y dibagi akar 0 pangkat 4 0 gitu ya, plus Y pangkat 4. Atau limit kita tuh berubah jadi apa? Limit Y menuju 0, yang atas tuh apa? 0, yang bawah tuh akar Y pangkat 4. Nah, kalau kita hitung limit ini langsung lah. Yang atas tuh 0, yang bawah tuh mendekati 0. Karena Y-nya kita masukin kan, ingat ya, limit itu kan bukan 0 ya kalau misalkan menuju 0. 0 dibagi mendekati 0, ya pasti limit ini hasilnya 0. Nah, sekarang buat menunjukkan kalau misalkan limitnya itu yang si soal ini tuh nggak ada, artinya tuh apa? Kita tuh harus nunjukin bahwa ketika kita dekati dengan satu lagi, dia tuh hasilnya tuh nggak 0. Gitu. Ya, gimana caranya? Coba kita pakai yang misalkan Y sama dengan 0. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 tuh bentuknya tuh mirip-mirip ya. Ya pasti hasilnya nanti ini 0 juga. Ya nanti kalian cobain gitu ya. Kalau kalian pakai Y sama 0, ya nanti pasti 0 juga. Berarti kan belum berhasil tuh. Kita nunjukin limit tuh nggak ada. Kita pakai yang lain dong. Misalkan pakai Y sama dengan X gitu. Ya, jadi nanti di sini kita dekati limit kita dengan Y sama dengan X. Kalau kita dekati limit dengan Y sama dengan X, berarti nanti apa? Limit Y-nya ubah jadi X nih. Berarti tinggal sisa X kan? X menuju 0, X kali X dibagi apa? Char X pangkat 4 plus X pangkat 4. Berarti limit kita tuh akan jadi apa? Limit X sama dengan 0, X menuju 0, sorry, X kuadrat per akar 2X pangkat 4. Nah, ini kita tahu lah ya, ini jadi jadinya apa? Limit X menuju 0, X kuadrat, akar 2 X pangkat 4 itu apa? X kuadrat akar 2. Coret, 1 kan? Maka ini nanti hasilnya seperakar 2. Nah, karena hasil limitnya berbeda ketika kita dekati dengan dua garis yang berbeda yang melewati titik limitnya, maka nanti kita sebut limitnya nggak ada, tinggal kita tulis gitu ya. Karena nilai atau hasil limit berbeda saat didekati garis. Tadi itu pakai apa? X sama dengan 0 dan Y sama dengan X, maka kita sebut limitnya itu tidak ada. Ya, ini ketika kita ingin menunjukkan limitnya itu tidak ada. Dan nanti ada beberapa tipe soal lain, tapi sampai sekarang yang paling sering keluar tuh ini, gitu ya, tentang limit. Jadi ini aku bahas yang ini dulu.
Oke, ini tentang limit. Kita lanjut materi selanjutnya. Sebenarnya 12.4 itu membahas tentang keterdiferensialan, tetapi yang penting untuk UAS itu adalah kita mengetahui tentang notasi gradien. Ya. Kemudian 12.5 itu membahas tentang turunan berarah. Oke, jadi kita bahas dulu 12.4 ya. Ini biasanya aku gabung di satu, tapi kita pisah aja sekarang. 12.4 itu membahas tentang gradien fungsi multivariabel atau keterdiferensialan. Ya. Keterdiferensialan ini yang pentingnya tuh ini, jadi aku masukinnya ini aja. Nah, gradien dari fungsi multivariabel, ya, gradien dari fungsi multivariabel, contohnya misalkan kita mau cari gradien dari fungsi dua peubah misalkan fx, y itu nanti kita sebutnya sebagai apa? Sebagai nabla fx, y. Ya, ini tuh nabla, segitiga kebalik itu nabla. Dan kita selalu ingat isi dari nabla itu apa? Nabla itu merupakan suatu vektor ya yang isinya tuh adalah turunan parsial dari setiap variabelnya. Variabelnya ada dua, berarti fx, fy. Nanti kalau misalkan variabelnya ada tiga, ya misalkan kita punya gradien dari fx, y, z, nanti ini tuh apa? Nabla fx, y, z, berarti apa? Isinya tuh fx, fy, fz. Nah, gitu. Ya, ini gradien dari fungsi multivariabel. Kemudian, sebelum kita membahasnya gradien itu apa, nanti sebenarnya jelas kok ya. Kita bahas dulu tentang turunan berarah ya, serta perumusan. Oke, 12.5 ini membahas tentang turunan berarah. Ya, turunan berarah itu sebenarnya adalah kemiringan gitu ya, atau yang biasa kita sebut sebagai laju perubahan. Ya, ini juga bisa gitu ya. Laju perubahan itu ya turunan berarah, ya laju perubahan di suatu titik, yaitu pasti turunan berarah juga. Perumusannya itu seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin mencari kemiringan atau turunan berarah dari apa misalkan? Dari suatu fungsi dari fungsi fx, y di mana? Di titik P misalkan. Di titik P x 0, y 0 pada arah vektor U. Nanti turunan berarah dari F di titik P pada arah vektor U itu kita notasikan sebagai DUFP ya atau DUF x0, y0 karena P-nya tuh x0, y0 gitu ya. Ini D, ini bahasa dari Inggrisnya yaitu directional derivative ya, directional derivative dari U di titik F x0, y0. Perumusannya itu adalah utopi dot nabla F di titik x0, y0. Ya, jadi sama ya seperti tadi, isi dari nabla F itu fx, fy kalau dia fungsi dua variabel. Kemudian utopi itu apa? Utopi itu vektor satuan dari U ya. Yang cara menghitungnya itu adalah vektor U dibagi dengan panjangnya ya. Dot nabla F x0, y. Nah, ini turunan berarah ya. Sekarang kita akan membahas dulu ya penurunan rumus lainnya dari ini. Kita ingat dulu ya, ingat bahwa kalau misalkan kita punya U dot V, itu tuh bisa kita tuliskan sebagai panjang U, panjang V, cos theta. Ya. Berarti sekarang si DUF ini, ini nanti akan sama dengan apa? Akan sama dengan panjang utopi dot panjang nabla F gitu ya, di titik x0, y0 dikali cos theta. Dan kita ingat cos theta itu apa? Cos theta itu adalah sudut antara dua vektor yang kita dot produkkan. Karena utopi itu vektor satuan, pasti nih panjangnya satu.
ya pasti ini sama dengan satu. Karena apa? Karena ya utopi itu ya namanya topi gitu ya, panjangnya satu gitu ya, atau besar vektornya satu. Berarti nanti turunan berarah itu adalah apa? Adalah panjang nabla F di titik x0, y0 cos theta. Dari sini kita akan mendapatkan dua hal yang menarik gitu ya. Kita lihat bahwa DU itu hanya bergantung kepada nilai cosnya nanti, hanya bergantung kepada sudutnya pada akhirnya. Ya karena panjang dari besar vektor F itu kan nanti kan hasilnya ini kan skalar, gitu ya, hasilnya angka gitu ya. Jadi hanya bergantung kepada nilai cos. Dari sini kita akan mendapatkan dua kesimpulan penting ya. Yang pertama ini DUF itu akan maksimum saat kapan sih? Saat cos theta-nya itu sama dengan satu. Ya karena kalau nilainya satu kan maksimum gitu ya. Nilai cos kan maksimumnya di satu. Artinya apa? Artinya theta-nya itu nol gitu. Theta-nya nol itu artinya apa? Artinya si vektor U dan nabla F itu searah. Ya, karena kan kalau kalau nol, dua vektor sudutnya nol, berarti kan satu ke sini, ya satu juga ke sini. Ini kan nol. Gitu ya. Nah, nanti kesimpulan keduanya apa? Kalau kalau bisa maksimum, cos pun bisa minimum. Artinya DUF itu akan minimum saat apa? Saat si cos theta-nya itu sama dengan min satu dong. Artinya theta-nya itu pi 180 derajat. Artinya apa? U dan nabla F itu berlawanan arah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti DUF maksimum tuh artinya apa? Ya, biasanya kalau di soal itu kita akan menggunakan istilah lainnya, yaitu kemiringan terbesar atau laju perubahan maksimum, atau juga bisa dibilang fungsi naik paling cepat. Karena kalau kemiringannya maksimum artinya apa? Artinya naiknya cepat banget gitu ya. Fungsi naik paling cepat itu saat kapan? Saat U dan nabla F-nya searah. Nanti DUF minimum itu artinya apa? Artinya kan kemiringannya negatif banget tuh. Berarti fungsi naik, oh sorry, kok naik, turun paling cepat. Ya, atau berkurang paling cepat. Tuh fungsi turun paling cepat atau berkurang paling cepat saat apa? Saat utopi, U-nya, sorry, dan nabla F-nya berlawanan arah. Ya, utopi sama U sama aja sih, cuman beda panjangnya. Ya, oke. Ini tentang turunan berarah dan gradien. Ya, jadi ada perbedaan istilah ya. Dulu kan kita kan biasanya kemiringan dan gradien itu kan satu ya, artinya tuh sama. Nah, di sini tuh beda ya. Perlu diingat bahwa kemiringan itu atau turunan berarah itu adalah besar si kemiringan garisnya nanti. Ya, kemiringan pada arah tertentu gitu ya. Turunan berarah itu kemiringan pada arah tertentu. Arah tertentunya itu yang kita pengen tahu. Sedangkan gradien, ya sejak kita tahu ini, gradien itu sebenarnya menyatakan apa? Gradien itu menyatakan arah agar kemiringannya maksimum. Ya, tadi tadi kan kita udah tahu nih ya, dari sini DUF itu akan maksimum saat apa? Saat vektor U itu apa? Arahnya kan. Saat arahnya dan nabla F itu satu arah. Artinya si nabla F itu bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai arah agar kemiringannya maksimum. Ya, ini tentang gradien dan turunan berarah. Ya. Oke, kita akan lihat ya apa kegunaan materi kita ini di soal-soal UAS ya. Jadi kita akan bahas beberapa soal UAS. Yang pertama itu dari UTS tahun 2005, UAS tahun 2015-2016.
Oke. Tentukan kemiringan pendakian pada permukaan Z sama dengan bla 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 di titik 111 dalam arah vektor 3,4. Nah, ini jangan bingung ya, ini hanya kalimatnya aja. Intinya kalau kita mau cari kemiringan, itu artinya kita cari turunan berarah. Ya, ada di soal-soal UAS tuh langsung nanyain tentukan turunan berarah. Tapi ada juga yang kayak gini, kalimatnya tuh diputar-putar. Intinya kita harus tahu bahwa turunan berarah itu menyatakan kemiringan di titik tertentu pada suatu arah tertentu. Ya, jadi artinya ini tuh kita mau cari turunan berarah. Ya, ini kemiringan, cari turunan berarah ya. Berarti kita mau carinya turunan berarah di mana? Kita tuh mau carinya turunan berarah, berarti kan DU F di mana? Di titik 1,1 kan? 1,1. Ya, ini berarti akan sama dengan apa? Utopi dot nabla F di titik 1,1. Ya, ini titik satunya yang terakhir Z-nya itu nggak dibutuhkan di sini. Ya, nggak dibutuhkan. Nah, sekarang U-nya tuh apa? Ya, untuk mencari utopi, kita butuh tahu U. Kita baca aja dari sini. U-nya ya pasti ini dalam arah vektor kan, pasti ini U-nya gitu, ini U. Berarti nanti vektor U itu kan adalah 3,4 nih. Berarti buat kita menyelesaikan soal ini kan yang ditanya tuh kan. Ini yang ditanya, ini yang diinginkan gitu ya. Kita cari dong utopinya. Utopi itu adalah vektor U per panjang vektor U. Berarti nanti vektor 3,4 dibagi dengan panjangnya. Akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, 5. Berarti ini vektor 3 per 5, 4 per 5. Nabla F 1,1, ya kita ingat ya, nabla itu kan sebenarnya kan turunan gitu ya. Bagian dari turunan, vektor yang isinya turunan. Artinya buat mencari nabla F di titik, kita perlu cari dulu dong nabla F-nya. Kita ingat ya, Z itu selalu sama dengan Fx, Y kan? Ini sama dengan langsungnya ini aku tulis setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat. Langsung didistribusikan. Berarti nanti nabla F-nya apa? Nabla F-nya di titik X, Y, berarti kan Fx, Fy ini. Fx-nya apa? Turunan parsial terhadap X-nya, X doang. Turunan parsial terhadap Y-nya, Y doang. Berarti nabla F1,1 itu apa? Nabla F1,1 itu adalah 1,1. Ya, masukin aja ini satu, ini satu. Ya, maka kemiringan pendakiannya apa? DUF 1,1. Utopi dot nabla F 1,1. Nanti ini hasilnya 3 per 5, 4 per 5 dot 1,1. Ya ini dot produk ya. Ini skalar karena dia kemiringan. Dot produk itu artinya apa? Depan kali depan tambah belakang kali belakang. Jadi nanti ini 3 per 5 ditambah 4 per 5. Nanti hasilnya itu adalah 7 per 5. Ya. Oke, ini tentang turunan berarah, gradien, beserta contoh soalnya. Ya, masih banyak ya contoh soal tentang ini. Nanti aku bahas aja ketika membahas soal-soal UAS terbaru ya. Lebih banyak lagi contoh soalnya dan nggak tipenya tuh selalu seperti ini. Ya, 12,6 itu membahas tentang dua materi. Ya, yang pertama itu adalah tentang aturan rantai. Ya, nanti aturan rantai kita itu akan digunakan untuk mencari turunan implisit. Jadi ini aku bagi jadi dua aja. Yang pertama 12,6 itu ada aturan rantai. Ya, aturan rantai itu ada dua ya versinya. Yang pertama itu seperti ini ya. Misal kita itu punya suatu fungsi fx, y, tetapi x dan y-nya itu didefinisikan oleh fungsi T. Ya, X sama dengan XT, Y sama dengan YT. Contohnya ya, contohnya biar jelas.
Misalkan kita punya fxy itu adalah x kuadrat y. Nanti tetapi x-nya itu adalah t dan y-nya itu adalah t plus 2. Nah, ya, fungsi f terhadap x dan y. Tapi x itu berhubungan sama t, y-nya juga berhubungan sama t. Maka ya, maka nanti turunan f terhadap t itu nanti kita notasikan apa? df dt. Ya, nah sekarang kan gini, kita kan F-nya kan punya terhadap X dan Y. Tapi sekarang kita tuh tiba-tiba mau nurunin terhadap T gitu. Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Secara itu kan nggak bisa gitu ya. Karena nggak bisa, kita gunakanlah aturan rantai. F itu hanya bisa diturunkan terhadap X dan Y kan. Makanya nanti kita ke X dan Y dulu. Berarti do F do X, terus dx dt ditambah do F do Y dy dt. Ya. Jadi karena kita maunya df dt, kita kan mau df dt nih. Nggak bisa kan? Kita rantain ke X dulu, tapi yang X-nya terhadap T nanti. Ini dicoret jadi df dt, ini juga sama. Ya, karena di sini variabelnya ada dua, maka kita merantainya sebanyak dua kali. Nanti kalau variabelnya ada tiga, ada empat, ada lima, berarti nanti kita merantainya itu sebanyak si variabel yang kita punya. Ya, nah terus kalau kalian ingin tahu kenapa ini apa ya, kayak ada yang pakai D, ada yang pakai do, ya ini sebenarnya simpel aja. Ya, kita tuh menggunakan do ketika fungsi yang kita turunkan tuh dua variabel atau lebih. Di sini tuh F tuh memiliki dua variabel atau lebih ya, X sama Y. Berarti ya jelas kalau kita menurunin terhadap X berarti kan do F do X. Ya. Kemudian sama dengan ini dx dt. Kenapa pakai D? Karena X itu satu variabel. Hanya terhadap T doang. Makanya kita pakai D. Dan dia tuh ngurut juga ke sini. Ya. Kemudian terakhir, kenapa ini df dt? Ya karena untuk menghitung df dt yang sebenarnya ya tanpa menggunakan aturan lantai, misal nih, kayak tadi nih ya, fx, y sama dengan x kuadrat y. X sama dengan t, y sama dengan t plus 2. Cara aslinya tanpa menggunakan aturan tadi itu gimana? Kamu bikin jadi ft, ft itu apa? X-nya ganti jadi t kuadrat, ini digali t plus 2. Kamu lihat di sini, ketika semuanya diganti menjadi t, f itu jadi satu variabel, makanya df dt. Karena kalau diturunkan terhadap t, aslinya tuh dia hanya satu variabel. Oke. Ya, kemudian ada tipe kedua, ya. Misalkan kita itu punya fungsi fx, y, nanti dengan x-nya itu sekarang dua variabel. Ya bisa-bisa aja. Ya mau x-nya dua variabel, mau tiga variabel juga bisa-bisa aja. Ya cuman yang dibahas di buku Purcell tuh hanya sampai dua variabel aja. Nanti kita tuh bisa mencari dua hal di sini. Maka pertama nih, kalau misalkan kita mau cari do F do T, berarti do F do T itu apa? Berarti do F do X, do X do T, ditambah do F do Y, do Y do T. Kemudian nanti kalau kita mau cari do F do S, ya maka do F do X, do X do S, ditambah do F do Y, do Y do S. Ya, nah di sini tergantung kita pakai yang mana tuh tergantung apa? Tergantung kita tuh ingin mencari apa gitu ya. Ini sangat tergantung ke kita ingin mencari apa. Oke, kita akan melihat ya contoh soal tentang aturan rantai ini. Kita cari dulu soal yang berhubungan dengan ini tuh. Nah, misalkan ini ya, ini soal UAS tahun berapa ini? 13-14 ya.
UAS tahun 13-14. Nah, diketahui Z itu adalah E pangkat X tambah 2Y. Ya, jadi perlu kita tahu di sini bahwa Z itu kan fungsi dua peubah nih, karena ya sama dengan ada X ada Y kan. Ini adalah E pangkat X plus 2Y. Terus katanya X-nya itu adalah XS, T dan Y-nya itu adalah YS, T. Artinya ini tuh masuk ke tipe kedua ya. Z-nya itu fungsi dua peubah, kemudian X-nya dua peubah juga, Y-nya dua peubah juga. Jika X 1,294, Y 1,295, do X, do S, bla bla bla, ini diketahui semua. Soal kita itu hanya menatakan tentukan do Z, do T 1,2. Oke, gini ya. Kita jangan lihat 1,2-nya dulu nih ya. Kita jangan lihat 1,2-nya dulu. Kalau misalkan kita mau nyari do Z, do T biasa gitu ya. Berarti kan Z-nya kan dua variabel. Variabelnya X sama Y. Nggak bisa dong. Kita turunkan langsung ke T. Harus pakai rantai ya. Berarti nanti do Z, do X, do X, do T, ditambah do Z, do Y, do Y, do T. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ini ya. Karena kita kita kan mau carinya spesifik nih di titik 1,2. Ya, berarti kita harus masukin dong titik 1,2-nya. Berarti sekarang do Z, do T 1,2. Nah, sekarang kan kita kan mau nurunin Z terhadap T ya. Artinya cara kalau misalkan kita nggak pakai aturan lantai itu gimana? Si X yang ada di sini kamu ganti S sama T, si Y yang ada di sini kamu ganti S sama T. Makanya nanti do S do T itu inputnya itu harus S sama T. Jadi satu di sini tuh menyatakan S-nya dan dua di sini tuh menyatakan T-nya. Kemudian kalau kita ngitung do Z do X, ini kan hasilnya kan pasti terhadap X dan Y kan. Karena kita nurunin Z terhadap X, pasti hasilnya terhadap X dan Y. Inputnya nggak boleh 1,2 lagi, tapi harus X, Y. Kita lihat ya, X-nya berapa? 4 dan Y-nya 5. Jadi ingat ya, inputnya harus 4,5 di sini. Nah, tapi kalau do X, do T, ini kan terhadap T. Pasti inputnya 1,2, X sama T lagi. Terus nanti do Z, do Y, ini kan hasilnya kan pasti terhadap X dan Y, berarti inputnya X sama Y lagi. Tetapi yang do Y, do T itu pasti inputnya S sama T. Ya, jadi jangan salah ya. Yang ini X sama Y, yang itu S sama T. Nah, sekarang yang ini tuh kita udah punya semua nih. Yang ini tuh hasilnya berapa nih? Yang ini tuh coba kita lihat 7 ya. Terus yang paling kanan tuh 9 ya. Oke. Ini 7, ini 9. Oke. Udah, kita tinggal cari do Z do X 4,5 sama do Z do Y 4,5. Ya. Untuk mencari itu, kita cari dulu dong do Z do Y sama do Z do X biasanya. Oke, kita punya tadi Z sama dengan apa tuh? F pangkat X tambah 2Y, berarti do Z do X itu turunan dari E itu apa? E lagi dikali turunan dalam, satu. Nah, berarti ini F pangkat X tambah 2Y aja. Kemudian do Z do Y-nya apa? Turunan E itu E lagi, E pangkat X tambah 2Y dikali turunan dalamnya 2. Berarti ini tuh 2EX tambah 2Y. Maka apa? Langsunglah kita masukin ke sini ya. Kita copy aja deh ya. Biar ini kita langsung masukin angkanya nanti di sini. Nah, ya. Berarti ini akan sama dengan apa? Sama dengan masukin 4,5 ya di do Z do X. Berarti ini E pangkat 4 tambah 10 dikali 7. Tadi kan kita udah tahu ini 7. Ditambah 2E pangkat 4 tambah 10 dikali 9 tadi itu ya. Berarti ini 7E pangkat 14 ditambah 18E pangkat 14. Hasilnya 25E pangkat 14. Ya, ini contoh tentang aturan rantai.
Ya, banyak ya, cukup banyak di UAS itu keluar tentang ini. Biasanya kalau nggak di A, kalau nggak di bagian D. Ya, oke. Ini tentang aturan rantai. Kemudian 12.6 itu membahas satu materi lagi, yaitu tentang turunan implisit. Ya. Nah, turunan implisit itu sebenarnya udah pernah kita bahas dulu di bab 2 ya, dan dulu cara pengerjaannya tuh pernah kita pelajari ya. Turunan implisit itu apa? Misalkan kita mau cari dy dx dari suatu fungsi, misalkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, dulu cara pengerjaan kita tuh apa? Kita turunkan kedua ruas terhadap x, terus nanti kamu akan ketemu dy dx-nya. Kita akan membahas cara yang menggunakan aturan rantainya sekarang. Jadi, tipe pertama ya, turunan implisit itu, misalkan, ini tipe yang dulu nih ya, misalkan kita punya fungsi dua peubah itu sama dengan suatu konstanta. Misalkan kita punya tadi, kayak tadi, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Ya. Nah, nanti kalau kita ingin mencari dy dx, maka untuk cari dy dx, kita turunkan kedua ruas ini terhadap X. Ya, nantinya kita turunkan kedua ruas ini terhadap X. Jadi nanti kita punya D per dx fx, y sama dengan D per dx k. Tapi karena ini dua variabel, nanti berubah jadi do. Pas kita aturan rantai. Jadi turunan biasa seperti ini pun bisa kita rantaikan. Bagaimana cara kita ngerantainya? Ya sama aja. Jadi ini kita bikin jadi do f do x ya, kemudian dx dx. Ya nanti kan jadinya ya ini lagi kan. Kemudian ditambah do f do y dy dx. Nah, sekarang udah muncul nih dy dx-nya. Turunan konstanta itu 0, dx dx itu 1. Makanya nanti kita punya dy dx-nya itu adalah apa? Adalah minus do f per do x per do f per do y. Jadi nanti kalau misalkan kita mau cari dy dx dari sebuah fungsi implisit, nanti itu kita bisa pakai ini. Dan sebenarnya ini tuh sangat mudah diingat ya. Minus do f, tinggal balikin aja. Dx-nya awalnya di bawah, jadi sekarang di atas. Dy-nya di atas, jadi sekarang di bawah. Ya. Dan ini itu tuh punya perluasannya nanti ke fungsi tiga variabel. Gitu. Misalkan fx, y, z sama dengan k sekarang. Untuk cari, nah ini banyak banget yang bisa cari dari sini. Misalkan kita mau cari do y, do x misalkan. Buat cari do y, do x ya, nanti di sini kita turunkan kedua ruasnya terhadap x. Ya. Nah, di sini antaratain lagi. Berarti nanti do f do x, do x do x ditambah do f do y do x. Ini yang mau kita cari ditambah do f do z do x. Oke. Nah, do x itu satu ya. Ini sama dengan nol. Karena kita mau carinya do y do x ya untuk kasus ini tuh artinya apa? Artinya kan do y do x itu apa? Berapa sih perubahan x saat hanya x-nya doang yang berubah kan? Karena ini kan turunan parsial. Artinya apa? Kalau x-nya doang yang, sorry, perubahan y ya, karena kan do y ya, perubahan y saat hanya x-nya yang berubah. Artinya kan z-nya konstan. Artinya do Z do X ini sudah pasti nol akibat dari yang diketahui itu, yang mau dicari itu do Y do X. Karena ini nol, berarti kan ini kan habis kan? Maka nanti
untuk mencari dou Y dou X ini adalah apa? Adalah minus dou F dou X per dou F dou Y. Kalau kamu lihat sama persis seperti di atas gitu ya. Nanti rumus-rumus ini tuh akan meluas ke semua yang ingin kita cari. Misalkan kita pengen cari dou Z, dou Y misalkan. Ya gampang. Dou Y-nya taruh atas, dou Z-nya taruh bawah. Ya, seperti ini. Ini tentang turunan implisit. Gitu. Soal ini cukup jarang keluar karena kalau misalkan kita udah tahu rumusnya, ya ini mudah gitu ya. Cara pengerjaannya tuh mudah sekali. Tapi di sini ada contohnya satu, yaitu dari UAS tahun 1314 ya. Nah, yang soalnya itu diberikan suatu fungsi bla 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 sama dengan 2, berarti kita udah harus recognize bahwa ini tuh adalah fx, y, z sama dengan k-nya tuh 2. Ya. Tentukan dou x dou y di titik 1,1,1. Wah, aja langsung aja lah ya. Kita punya fx, y, z-nya sama dengan x kuadrat y kuadrat plus yz kuadrat. Berarti dou x dou y-nya, tahu ya langsung, dou f dou y minus dou f dou y per dou f dou x. Dibalik ya. Dou f dou y, turunan ini terhadap x, berarti y, berarti x kuadratnya diem, dikali 2y, berarti 2x kuadrat y ditambah z kuadrat. Dibagi turunan z-nya, 2xy kuadrat, ininya 0. Ya. Kita mau tahunya di titik 111. Wah, langsung aja masukin satu semua. Minus 2 kali satu plus satu per 2 kali satu gitu ya. Berarti ini minus 3 per 2. Ya, dapat dilihat kalau kita udah tahu rumus turunan implisit, ini simple sekali. Ya, nah ini sama ya aturan lantai dan ini juga masih ada beberapa tipe soal lainnya ya, tapi nanti akan dibahas saja ketika membahas soal-soal UAS terbang. Ya, ini tentang materi 12.6 dan rumus-rumus yang dipakai di 12.6. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi 12.6, sekarang ke 12.7 ya. 12.7 ini membahas beberapa materi ya. Yang pertama itu adalah persamaan bidang singgung ya. Persamaan bidang singgung. Di bab 11 kita pernah belajar tentang persamaan bidang ya. Persamaan bidang singgung ini tuh memiliki konsep yang sama seperti di bab 11, tetapi nanti kita akan lihat ya perbedaannya itu di mana ya. Jadi ini ada dua jenis ya, tapi jenis yang pertama itu, jenis yang awal itu adalah jenis yang lebih sering digunakan mungkin ya. Yang kedua itu adalah turunan dari rumus yang pertama ya. Di sini misalkan ya, misalkan kita punya suatu permukaan fx, y, z sama dengan k ya. Nanti si persamaan bidang singgung dari permukaan tersebut ya, kita tulis lagi aja. Fx, y, z sama dengan k di titik x0, y0, z0 ya. Dulu kita tahu ya cara cari persamaan bidang singgung itu adalah vektor normal kita dotkan dengan x min x0, y min y0, z min z0. Sama ini juga, tetapi vektor normalnya itu kita cari dengan nabla f. Ya, nabla f di titik x0, y0, z0 ini kita dotkan dengan x min x0, y min y0, z min z0 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, karena ini kan bidang ya, artinya
kita sudah tahu bahwa nabla F ini tuh adalah vektor normal bidang singgung nantinya. Ya, ini adalah vektor normal bidang singgung. Nah, si rumus yang pertama ini untuk mencari bidang singgung itu, nanti ketika kita turunkan rumusnya, dapat digunakan untuk persamaan yang sedikit berbeda dari ini. Ya, misal sekarang kita punya permukaan itu bentuknya itu bukan fx, y, z sama dengan k, tetapi bentuknya itu z sama dengan fx, y. Nanti, maka si persamaan bidang singgung kalau bentuknya seperti ini, z sama dengan fx, y, di mana? Di titik yang sama, x0, y0, z0 misalkan, itu perumusannya apa? Perumusannya adalah z min z0 sama dengan nabla f x0, y0 kita dotkan dengan x min x0, y min y0. Ya, rumus yang di atas, nanti kalau kamu mencoba turunkan, nanti hasilnya itu pasti akan menjadi seperti ini. Ya, kenapa kita menggunakan dua rumus yang berbeda? Karena nanti rumus yang di bawah ini akan kita gunakan untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas di 12.7 juga. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tersebut, kita akan bahas contoh soal dari ini. Ya, jadi langsung aja. Di sini aku pakai dari UAS tahun 2013-2014 ya di sini. Nah, soalnya sebagai berikut. Ya, tentukan persamaan bidang singgung pada permukaan ini di titik 111. Ya, jadi ini soalnya itu straightforward sekali ya, memberitahu kita bahwa untuk menggunakan rumus salah satu yang di atas. Nah, kita lihat ya, kita pakai yang mana? Ya, pasti pakai yang pertama. Kenapa nggak yang kedua? Karena yang kedua itu harus Z sama dengan. Ini agak males ya, kalau Z sama dengan tuh berarti nanti X kuadrat Y kuadratnya pindahin ke kanan, terus diakarin. Males lah nurunin akar tuh males. Lebih enak yang pertama, yaitu apa? X, Y, Z-nya di satu ruas, terus konstanta di ruas kanan. Berarti nanti si permukaan itu bisa kita tulis sebagai X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat minus 2X sama dengan 1. Nah, nanti si persamaan inilah yang akan jadi F, X, Y, Z-nya. Ya. Untuk mencari persamaan bidang singgung, kita butuh apa? Kita kan butuh vektor normal bidang singgung kan? Alias si nabla F-nya. Berarti nanti nabla F X, Y, Z itu adalah nanti 2X, kemudian, sorry, bukan 2X saja, tetapi 2X min 2, kemudian 2Y, kemudian 2Z. Ya, maka nanti si persamaan bidang singgung di 1,1,1 ya sesuai dengan di soal di 1,1,1 ini tuh adalah nabla F 1,1,1 kita dotkan dengan X min 1, Y min 1, Z min 1 sama dengan 0 ya. Nanti di sini kita akan punya masukin satu ya, berarti nanti 0,2,2 kita dotkan dengan X min 1, Y min 1, Z min 1 sama dengan 0. Berarti nanti kita punya 2 dikali Y min 1 ditambah 2 dikali Z min 1 sama dengan 0. 2Y min 2 plus 2Z min 2 sama dengan 0. Berarti 2Y plus 2Z sama dengan 4, atau yang disederhanakan menjadi Y plus Z sama dengan 2. Ya, jadi untuk soal-soal seperti ini tuh straightforward sekali ya, dia langsung menggunakan perumusan dari persamaan bidang singgung. Dan biasanya ini keluar di bagian B. Ya, kemudian materi selanjutnya dari 12.7, ini tuh ada tentang diferensial. Ya, nanti diferensial itu punya nama lain itu hampiran linear, atau nanti ada apa hampiran linear itu bisa kita sebut sebagai persamaan diferensial orde 1 atau hampiran linear orde 1 ya. Hampiran
Taylor, sorry ya, hampiran Taylor orde satu. Oh, linear orde satu ya. Hampiran Taylor orde satu. Nah, jadi penggunaan ketiga ini tuh sama semua ya, dan perumusannya itu sama. Datangnya tuh dari rumus yang kedua tadi ya. Jadi kita lihat ya perbedaannya apa di sini. Tadi kan kita punya rumus ini nih ya. Ini bidang singgung. Nah, tadi kita punya rumus ini di atas, kita kotakin aja karena ini udah pernah. Ini dari atas ya. Nah, sekarang gini ya, apa untuk mencari hampiran linear dari misalkan suatu fungsi f(x), y saat dekat titik x 0, y 0. Ya, ini tuh adalah apa? Adalah ya sekarang z-nya kita ubah semua menjadi f. Jadi nanti kita punya f(x), y, z 0 itu apa? f(x 0, y 0) sama dengan nabla f. Nah, nabla f itu apa? Kita tahu nabla f itu kan f(x, fy ya. Didotkan dengan x min x 0, y min y 0. Makanya nanti kita punya fx, y hampirannya itu tuh adalah apa? Adalah fx 0, y 0 ditambah fx dikali x min x 0 ditambah fy dikali y min y 0. Nah, ini hampiran linear ya. Kalau misalkan kita mau carinya bukan hampiran linear, tetapi misalkan kita mau carinya perubahan dari f ya, dari f perubahan fungsi f maksudnya ya. Jadi kita ubah dulu nih ya, perubahan nah fungsi f dari misalkan kita punya titik awalnya tuh x 0, y 0 ke titik x, y ya. Ini nanti apa? Kita biasanya sebutnya df atau dz ya. Df atau dz itu tuh datang dari mana? Dz itu tuh z min z 0 ya. Makanya nanti dz itu akan sama dengan apa? Ini dot, ini tuh dx, ini tuh dy. Jadi nanti ini tuh fx dx ditambah fy dy. Nah, seperti itu. Ya. Penggunaan ini banyak digunakan untuk soal yang langsung atau kadang-kadang yang soalnya itu merupakan kadang-kadang ada cerita nih sedikit. Ya, nanti kita akan lihat ya contoh-contoh soal yang kita gunakan ini. Kita cari dulu misalkan apa ya? Nah, di sini kita punya contoh soalnya yang seperti ini ya. Nah, ini menanyakan tentang hampiran Taylor orde pertama, tapi sebenarnya sama aja kalau misalkan dia nanyain tentang hampiran linear ya, sama-sama persis. Ya, diberikan suatu fungsi fx, y itu sama dengan ini, carilah nilai hampiran dari ini dengan menggunakan hampiran Taylor orde pertama. Ini tuh soal UAS tahun 2012 ya. Nah, di sini nanti untuk mencari ini, ya, ini kan hampiran dari F nih. Hampiran dari F saat dekat x 0, y 0. Rumusnya tuh ini. Nah, sekarang perlu kita tahu ya bahwa yang dekat dengan ini tuh apa? Ya, biasanya angka yang dekat dengan ini tuh adalah angka bulat yang mudah dihitung dan ketika kita masukkan ke fungsinya, itu akan membuat fungsinya tuh mudah dihitung juga. Ya, contohnya kan tadi kan rumusnya kan apa? Rumusnya kan fx, y itu akan sama dengan fx 0, y 0 ditambah fx dikali x min x 0 ditambah fy dikali y min y 0. Nah, di sini pilihan x 0, y 0 kita kan di sini kan yang kita mau cari kan ini kan, ini tuh x sama y. Berarti
Agar mudah dihitung fungsinya, maka kita pilih pasti X0-nya tuh 3 dan Y0-nya tuh 4. Kenapa? Karena akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat tuh 5, dan itu tuh mudah dihitung. Gitu. Nah, karena kita udah tahu X0, Y0, kita tinggal cari Fx sama Fy alias turunan parsial pertama. Kalau kita punya Fx, Y-nya itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat, berarti nanti Fx-nya itu tuh adalah turunan ini tuh seperdua akar ya, turunan akar tuh seperdua akar, dikali turunan dalam 2x. Coret-coret, berarti ini X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, kemudian nanti untuk FY juga di sini bisa langsung ya, dengan cara yang sama persis nanti kamu akan dapat Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, makanya nanti untuk mencari hampiran linearnya atau hampiran Taylor order satunya, berarti nanti F 29/10, di situ tuh 41/10 ya. 41/10 berarti ini akan dihampiri oleh F. Tadi kan 3,4 ya, kita udah tahu. Nah, sekarang Fx-nya jangan lupa kita masukin yang angka mudah juga, yang 3,4 juga. Nanti kita kaliin dengan X min X0. X-nya berapa? X-nya tuh 29/10, X0-nya tuh 3. Ditambah sama ya FY-nya juga nanti kita masukin angka yang dekat dan mudah dihitung. Kemudian di sini 41/10 minus 4. Ya, jadi perhatikan di sini bahwa ini kan Fx, Y, ini XOYO, di sini semua XOYO, tapi di sini X min X0, di sini XOYO, tetapi ini Y min YO. Ya, makanya di sini nanti kita akan punya F-nya kan ini ya akar X kuadrat C kuadrat. Berarti kalau kita masukin 3 sama 4 kan nanti jadi 5 ya. Dan nanti ini 5 ditambah sekarang masukin X ini berarti nanti 3/5 gitu ya. 3/5 dikali minus 1/10. Nanti kalau masukin ke yang bawah kan berarti ini 4/5 karena atasnya Y gitu ya. Dikali 1/10. Dan nanti ini 5 ditambah ini berarti minus 3/50 ditambah 4/50 kan? Nah, nanti ini 5 ditambah 1/50. Atau nanti ini tuh 251/50. Nah, ini tuh hampirannya. Ya, ini untuk materi dan satu contoh soal dari 12.7. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut ya ke dua subbab terakhir ya. Nah, ini biasanya dua subbab terakhir ini merupakan soal-soal esai biasanya. Ya, jadi nanti kita akan bahas juga salah satu contohnya aja untuk soal esainya yang standar dulu. Kita masuk ke materi 12.8. 12.8 ini membahas tentang maksimum dan minimum dari fungsi. Nah, nanti kita harus selalu mengingat bahwa nilai maksimum atau minimum, ya, jadi nanti nilai max atau min, itu tuh akan tercapai di mana? Itu tuh tercapai di salah satu titik kritisnya, ya. Titik kritis itu ada tiga, ya. Yang pertama itu ada titik ujung batas, yang kedua itu adalah titik stasioner. Pasti pernah dengar ini ya, karena di semester 1 pasti kita pernah belajar ini ya di kalkulus 1. Kemudian yang terakhir ada titik singular. Perlu kita ingat bahwa titik stasioner itu titik yang turunannya 0, tetapi di fungsi dua variabel atau lebih, titik stasioner itu adalah titik di mana sinabla f kita itu sama dengan vektor 0. Kalau titik singular itu titik di mana sinabla f kita itu tidak ada. Nah, karena kebanyakan fungsi kita itu kontinu dan polinom, ya, biasanya titik kritis kita itu hanya titik stasioner. Ya. Jadi nanti kalau kamu bingung dan stuck, ya, titik kritis itu suruh nyari apa, ya cari aja dulu stasionernya. Ya, karena kemungkinan besar yang kita cari itu hanyalah stasionernya. Gitu. Ya, kemudian di sini
setelah kita mendapatkan titik kritisnya, nanti si stasioner, ya, nanti kita tuh bisa menguji si titik stasioner tersebut. Ya, jadi nanti kita tuh punya untuk mengetahui jenis titik stasioner, titik stasioner, nanti kita gunakan uji turunan kedua. Ya, nah jadi uji turunan kedua itu apa? Jadi misal gitu ya, kita punya titik x0, y0 itu adalah titik stasioner. Nanti kita hitung, ya, hitung apa? Hitung yang namanya tuh statistik D. Yang cara menghitungnya tuh fxx, nanti kita masukin titiknya x0, y0, kita kalikan dengan fyy, nanti kita masukin titiknya tuh x0, y0, minus fxy kuadrat. Nanti kita masukin titiknya tuh x0, y0. Perlu diingat bahwa fxy kuadrat ini tuh adalah apa? Adalah fxy yang kita masukin x0, y0, kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, statistik D ini tuh akan menghasilkan 4 kesimpulan, ya. Yang pertama itu adalah jika D-nya itu lebih dari 0 dan si fxx ketika kita masukin x0, y0-nya itu kurang dari 0, maka kita sebut si titik stasioner kita itu maksimum lokal. Ya. Nah, nanti eh, tipe yang kedua adalah ketika si D kita itu lebih dari 0, ya ini kita copy aja. Nah, sini ya. Ketika D kita itu lebih dari 0, tetapi si fxx kita tuh ternyata lebih dari 0 juga. Nah, ini nanti kita sebutnya sebagai kebalikan dari maksimum lokal, yaitu minimum lokal. Ya. Nah, nanti kalau misalkan yang ketiga, misalkan D-nya tidak lebih dari 0 nih, tetapi D-nya kurang dari 0, kita sebut si titik x0, y0 kita itu namanya tuh titik pelana. Titik pelana itu adalah titik stasioner, tetapi tidak maksimum dan tidak minimum. Kemudian, terakhir, ketika kita punya D-nya itu sama dengan 0, nanti maka tidak ada kesimpulan tentang si titik stasioner. Ya. Nah, ini tentang maksimum minimum. Ya, nanti biasanya yang ditanyakan tuh langsung titik stasionernya itu apa, kemudian si jenis titik stasionernya itu apa. Ya, untuk contohnya sekarang kita akan lihat ya, langsung dari UAS saja. Di sini aku akan ambil dari sebentar. Nah, ini aja ya. Di sini diambil dari UAS tahun 2014-2015. Nah, ya di sini UAS tahun 2014-2015, bagian B nomor satu ya. Diberikan fungsi f itu x pangkat 3 plus 3xy kuadrat minus 15x plus 12y. Tentukan semua titik stasioner dari fungsi f. Nah, di sini langsung ya titik stasioner kan yang ditanyanya. Berarti nanti kita cari dulu nabla f-nya. Nabla f itu isinya selalu fx, fy. Fx-nya itu apa? Fx-nya itu adalah 3x kuadrat plus berapa nih? 3y kuadrat minus 15x gitu ya. Sorry, 15 aja, karena x-nya kan diturunin ya, jadi ya habis. Kemudian fy-nya itu adalah 6xy plus 12 ya. Berarti nanti titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah titik di mana si nabla f kita itu sama dengan vektor 0. Berarti nabla f sama dengan 0,0 ya. Berarti nanti di sini 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 15, koma 6xy plus 12 ini akan sama dengan vektor 0,0. Berarti
kalau ini sama vektor 0,0 artinya apa? Artinya nanti kita punya dua persamaan di sini. Kita punya 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 15 itu sama dengan 0. Kemudian nanti kita punya 6xy itu sama dengan 12. Nah, ini kan bisa dilihat ya bahwa dua persamaan ini itu sulit untuk kita lakukan eliminasi. Ya, sehingga metode yang biasanya kita gunakan adalah substitusi aja. Di sini dari persamaan dua nih ya, kita punya 6xy itu sama dengan minus 12. Kita bisa bikin y-nya tuh sama dengan minus 2 per x. Nah, nanti di sini kita substitusi y-nya itu sama dengan minus 2x nih. Berarti nanti kita punya apa persamaannya? Nanti kita punya 3x kuadrat plus 3 dikali 4 per x kuadrat ya, karena kan diganti minus 2 per x itu kuadratin, minus 15 sama dengan 0, berarti nanti kita punya 3x kuadrat plus 12 per x kuadrat minus 15 sama dengan 0, ya. Ini karena ini persamaan dan x yang nggak mungkin 0, kita kaliin aja x kuadrat. Dan nanti ini 3x pangkat 4. Ini karena dikali x kuadrat jadi minus 15x kuadrat ditambah 12. Sama dengan 0, ya. Nah sekarang tiganya kita keluarin ya. 3 atau nggak usah dikeluarin lah, bagi 3 aja semua gitu ya. Ini juga sama aja. Berarti X pangkat 4 minus 5X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita tahu ini itu apa? X kuadrat min 1, X kuadrat min 2, berapa? 4 ya. Nah, berarti nanti ini X plus 1, X min 1, X plus 2, X min 2. Dari sini kita akan mendapatkan 4 titik nih, ya. 4x ya, 4 titik. X-nya min 1, kemudian dari sini X-nya 1, dari sini X-nya min 2, kemudian dari sini X-nya 2. Ya, karena ini fungsi dua variabel, titik kritis kita tuh pasti titik kritis kita tuh pasti berupa titik X sama Y. Cara dapat Y-nya dari mana? Kita masukin ke substitusi awal kita. Karena Y-nya itu sama dengan min 2X ya, min 2 per X, berarti ini 2, yang ini tuh min 2 berarti ya, yang ini tuh berarti 1, dan yang ini tuh min 1. Maka titik stasioner kita itu ada 4 ya, yaitu gabungan dari masing-masing itu. Yang pertama itu apa? Min 1,2. Kemudian ada 1, min 2. Kemudian ada min 2,1. Kemudian ada 2, min 1. Ya, ini untuk yang A-nya. Kemudian ketika kita membahas yang B ya, di sini sebentar kita yang B-nya tuh ditanyakannya tentukan jenis ya, jenis titik stasionernya. Berarti nanti kita tuh mau pakai uji statistik B di sini ya. Nah, di sini untuk menentukan jenis dari titik stasioner fungsi f, di sini kita harus menggunakan statistik D yang tadi ya, atau yang kita kenal sebagai uji turunan keduanya. Di sini kita harus ingat dulu, D itu dihitungnya kan fxx kali fyy minus fxy kuadrat kan. Berarti nanti kita harus ingat dulu fx sama fy-nya. Tadi kita udah sempat bahas ya di bagian A bahwa fx fy-nya itu udah kita hitung saat kita menghitung nabla f. Jadi kita ingat lagi, nah sekarang seperti ini. Nah ya, terus nanti berarti apa? Berarti kita tahu bahwa fx-nya itu kan adalah 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 15. Kemudian fy-nya itu adalah 6xy plus 12. Berarti sekarang fxx-nya apa? Buat menghitung D. Maka untuk menghitung D, fxx-nya itu adalah 6x, kemudian fyy-nya itu adalah 6x juga, kemudian fxy-nya itu adalah, ini kan berarti kan si fx kita turunin terhadap y, berarti ini 6y. Ya, atau nanti D-nya itu apa? Perkalian dari dua ini dikurangi ini kuadrat.
Ya, nanti kita hitung aja langsung masing-masing saat di titik kritis. Untuk mencari jenis titik kritisnya, karena titik kritis kita ada 4, berarti jenisnya tuh ada 4 juga gitu ya. Nah, di sini kita harus cari masing-masing. Satu ya, yang pertama, untuk berarti yang pertama tuh tadi -2,1 ya, atau apa? -1,2. Oke, -1,2. Ya, sama aja ya, kita mulai dari manapun juga. Untuk -1,2, berarti nanti fxx-nya berapa? -6. Kemudian FYY-nya tuh -6, kemudian FXY-nya tuh 12. Berarti D-nya itu adalah fxx FYY minus fxy kuadrat, berarti nanti -6, -6, -12 kuadrat, 36 -144 tuh -108. Kurang dari 0 kan? Baik, nanti kita sebut, maka untuk titik -1,2 itu titik pelana ya, karena D-nya kurang dari 0. Nanti kalau di ujian lebih bagus dijelaskan tentunya. Kemudian yang kedua itu untuk 1,-2 kalau nggak salah tadi ya, karena kan kebalik-balik doang. Dan nanti ini fxx-nya itu 6, FYY-nya itu 6, FXY-nya itu -12, berarti nanti D-nya juga sama ya. Ini -108, berarti nanti simpulannya maka 1,-2 itu titik pelana lagi karena kurang dari 0 ya. Oke. Kemudian selanjutnya pasti ada titik -2,1. Ini apa berarti? Fxx-nya itu -12, FYY-nya itu -12 juga, tetapi FXY-nya 6. Nah, sekarang kalau kita hitung D-nya, ini kan berarti kan 144 -36 kan? 108. Kalau D kita lebih dari 0, kita harus lihat fxx kita. Fxx kita kurang dari 0. Berarti nanti karena D-nya lebih dari 0 tetapi fxx kurang dari 0, maka -2,1 itu maksimum lokal. Terakhir di sini aja ya. Untuk titik kebalikannya 2,-1, nanti fxx-nya itu 12 gitu ya. Kemudian fyy-nya itu 12, tetap ini fxy-nya itu -6. Nanti di sini kita punya D-nya itu 108 juga, lebih dari 0, tetapi fxx-nya lebih dari 0. Berarti kita dapat simpulkan, maka 2,-1 itu kita sebut sebagai minimum lokal. Ya, nah ini eh, soal tipe-tipe soal seperti ini kalau keluar di esai itu tidak terlalu sulit, tetapi panjang dan yang pasti kalian itu harus menguasai aljabar-aljabar seperti ini, ya, memfaktorkan dan lain-lain. Ya, ini untuk 12,8. Oke, lanjut kita ke 12,9 ya. Yang materi terakhir bab 12 itu adalah metode pengali Lagrange. Nah, ini metode pengelagrang ini sangat sering muncul di esai-esai. Ya. Nah, gimana sih? Untuk apa sih sebenarnya metode pengali Lagrange itu? Metode pengali Lagrange itu kita gunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Jadi sama kayak tadi ya, tetap untuk mencari maksimum atau minimum dari misalkan suatu fungsi f. Tetapi sekarang ada batasannya yang biasa kita sebut sebagai kendala. Dengan kendala fungsi G ini sama dengan 0. Nanti kita selesaikan yang namanya itu persamaan Lagrange. Persamaannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah nabla F sama dengan lambda nabla G. Ya, kemudian hasil dari persamaan pertama substitusikan ke persamaan kedua, ya. Hasil persamaan pertama itu substitusi ke persamaan kendala. Jadi persamaan kedua kita itu adalah Gx, Y sama dengan 0. Ya,
Ini tidak hanya berlaku di fungsi dua variabel, walaupun di sini aku tulisnya untuk fungsi dua variabel, tapi nanti juga bisa berlaku untuk di fungsi tiga variabel. Perlu diketahui bahwa hasil persamaan pertama itu hanya dua ya, yang bisa disubstitusi ke persamaan kedua, yaitu adalah hubungan antara variabel, misalkan hubungan antara X dengan Y-nya, dan biasanya ini didapat dari menyamakan lambda. Ya, dapat dari lambda sama dengan lambda ya biasanya ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah apa nilai salah satu variabel diketahui. Ini cukup jarang ya, tapi kadang-kadang suka bisa juga ya. Atau nanti hubungan antara variabel juga bisa kita dapatkan dari lambdanya tuh bisa kita cari, kemudian lambdanya kita substitusi ke persamaan yang lainnya. Itu juga bisa ya. Nanti kita harus lihat ya contoh-contoh soal seperti ini karena sebenarnya tipe menyelesaikan persamaannya itu ada cukup banyak ya. Nah, nanti persamaan ini tuh akan menghasilkan titik-titik kritis kita ya. Nanti persamaan, kedua persamaan gitu ya, bisa kita bilang kedua persamaan itu akan menghasilkan titik kritis ya. Kedua persamaan itu akan menghasilkan titik kritis. Nah, si titik-titik kritis kita itu nanti uji untuk menentukan yang kita mau cari. Jadi kalau kalau mau cari yang maksimum, ya berarti nanti titik kritisnya misalkan ada tiga, ya kamu ujiin tiga-tiganya ke fungsi awal. Karena kan kita kan mau mau memaksimumkan fungsi awal gitu. Nah, itu misalkan seperti itu. Ya. Nah, untuk terakhir, contoh soal dari metode pengali Lagrange ini tuh ada banyak, ya. Tetapi kita mulai dulu dari yang cukup simpel, ya. Ini aku ambil dari UAS tahun 2011, ya. UAS tahun 2011, bagian B nomor satu. Ya, ini dulu esainya tuh bagian B, ya. Soalnya pendek ya. Jika luas permukaan kotak tanpa tutup itu adalah 108, tentukan ukuran kotak sehingga volumenya maksimum. Oke. Jadi di sini ya kita mau cari apa? Pertama kita harus tahu dulu dong rumus dari kotak tanpa tutup, luas permukaannya itu apa, kemudian volumenya itu apa. Perlu diketahui bahwa kotak itu adalah balok ya, walaupun bisa jadi kubus ya, tapi kita ingat biar lebih general, kubus itu kan bagian dari balok, makanya kita sebut aja balok ya. Kalau misalkan kita punya kotak ya atau sebuah balok gitu ya tanpa tutup, kita tahu bahwa balok itu kan memiliki misalkan ininya P, ininya L, ininya H ya. Tingginya H, berarti nanti volume dari kotak itu adalah PLH gitu ya. Kemudian luas permukaan kotak tanpa tutup itu gini ya. Karena nggak ada tutupnya, artinya yang alasnya doang yang dihitung, yang PL itu cuma satu. Berarti nanti ini PL, nanti yang sisa-sisanya dua kali. Berarti nanti 2 PH, kemudian 2 LH. Nah, nah berarti fungsi kita tuh yang mau kita capai itu apa? Volume kan? Karena agar volumenya maksimum. Berarti untuk memaksimumkan V, ya V kita itu kan ada tiga variabel, kita tulis ya. Yang rumusnya itu PLH juga. Dengan, nah sekarang kendalanya itu apa? Kita udah jelas bahwa kendala kita itu adalah luas permukaannya harus 108. Dengan kendala luas permukaan kita itu yang rumusnya itu adalah PL ditambah 2 PH ditambah 2 LH itu sama dengan 108. Tetapi kita ingat karena kendala kita itu biasanya kita sama dengan kan dengan 0, berarti 108-nya pindahin ke ruas kiri, jadi ini sama dengan 0. Ya, nanti di sini kita selesaikan si persamaan kita, yaitu adalah
nabla V sama dengan lambda nabla L. Ya, nabla V kita tahu ya, nabla V itu turunan parsial dari setiap variabelnya. Dan nanti ini kita tahu isinya LH, kemudian PH, kemudian PL. Ini akan sama dengan lambda di sini berarti L plus 2H, kemudian P plus 2H, kemudian terhadap H-nya tuh 2P plus 2L. Ya, jadi kita ingat ya, ini semua harus turunan parsial terhadap setiap variabel. Ini tuh berarti VP, ini berarti VL, ini VH, yang ini LP, yang ini LL, yang ini LH. Ya, ini kita ingat ya, lambang dari ini tuh berarti contohnya VP. VP itu kan berarti do V do P. Kemudian LP itu berarti do L do P dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang dari persamaan ini kita akan punya tiga persamaan nih, ya. Yang pertama itu adalah LH sama dengan lambda dikali L plus 2H. Kemudian yang kedua itu kita punya PH sama dengan lambda dikali P plus 2H. Kemudian yang terakhir itu ada PL, ini sama dengan lambda dikali 2P plus 2L. Nah, terkadang ada setelah kita dapetin dua atau tiga persamaan ya tergantung isi variabelnya itu ada berapa. Nah, terkadang itu kita tuh langsung bisa cari lambdanya atau cari p-nya secara langsung ya. Contohnya misalkan persamaannya tuh kayak gini. Misalkan kita punya 2p sama dengan lambda 2p. Berarti kan kita tahu solusi dari persamaan itu apa? Kalau nggak lambdanya dengan satu karena 2p-nya dicoret, atau enggak solusi kedua itu adalah p-nya 0. Nah, ya. Ini kadang-kadang bisa bisa kayak gini, dan kalau kamu dapat kayak gini, yang ini langsung substitusi ke kendala, yang ini masukin lagi ke persamaan lainnya biar dapat hubungan. Biasanya tuh seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan nggak bisa langsung dicari kayak gini, kita itu harus apa? Harus menyamakan lambdanya. Contohnya soal ini. Ya, soal ini itu nanti kita akan punya lambda satu nih misalkan ya. Lambda satu itu apa? LH per L plus 2H. Nanti lambda 2 itu adalah PH per P plus 2H. Nanti lambda 3 ini tuh adalah PL per 2P plus 2L. Ya, ketika kita punya lambda-nya ada 3, ini kita tekniknya tuh menyamakan lambda. Nanti berarti lambda satu sama dengan lambda 2. LH per L plus 2H sama dengan PH per P plus 2H. Karena kita tahu H-nya nggak mungkin nol, ini bisa dicoret, kemudian kali silang aja. Nah, nanti ini eh, PL plus 2LH ini akan sama dengan PL plus 2PH. PL-nya coret, berarti nanti 2LH sama dengan 2PH. H-nya coret, 2-nya coret, berarti kita tahu hubungan pertama itu L sama dengan P. Kemudian kita cari lagi, misalkan di sini lambda 2 sama dengan lambda 3. Jadi di sini kita punya PH per P plus 2H sama dengan PL per 2P plus 2L. P-nya nggak mungkin 0, bisa dicoret. Di sini kali silang, 2PH plus 2LH sama dengan PL plus 2LH. LH, 2LH-nya coret. 2PH sama dengan PL, P-nya coret, berarti L itu sama dengan 2H. Nah, kita tahu lah ya, dari dua persamaan ini aja, kita dapat menyimpulkan bahwa nanti hubungan satu lagi itu apa? Hubungan satu lagi itu adalah P-nya juga sama dengan 2H, karena P itu sama dengan L. Nanti kemungkinan besar itu hasil dari apa? Hasil dari lambda satu sama dengan lambda 3. Tapi sebenarnya dua ini juga udah cukup. Ya, sebenarnya dua ini juga udah cukup. Eh, berarti nanti di sini kita substitusi langsung ke kendala kalau udah dapat hubungan antara variabel. Intinya tuh kita substitusi ke kendala ketika kita tuh udah yakin bahwa ketika kita substitusi ke kendala itu kita udah dapat titik. Ya, contohnya kayak gini. Kita substitusi ke kendala persamaan apa? Misalkan kita tahu
P-nya itu sama dengan L. Jadi nanti semua P itu diganti L. Dan H itu sama dengan L per 2. Jadi nanti persamaan kita yang tadinya itu ada tiga variabel, setelah kita substitusi ke kendala dua persamaan ini, jadinya L doang. Dan kita langsung bisa cari L-nya. Jadi nanti kendala kita tuh apa? L, P, L, H. Tadi kan apa? PL plus 2PH plus 2LH. Ini minus 108 gitu ya. Persamaannya kan ini ya. Kita ganti semua, P-nya jadi L, berarti nanti ini L kuadrat ditambah 2PH, berarti 2L dikali L per 2 coret-coret, ditambah 2L dikali L per 2 coret-coret, sama dengan 108. Ini tuh jadinya 3L kuadrat sama dengan 108. Kita tahu lah ya, L kuadrat sama dengan 36. Berarti L-nya tuh sama dengan plus minus 6, tapi yang kita pilih itu adalah 6. Ya, jadi kita tulis saja tahu L sama dengan minus 6. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena apa? Karena kita lagi bahas lebar kubus, lebar balok, sorry, lebar kotak. Nggak mungkin lebar itu minus. Jadi karena L-nya itu 6, berarti P-nya itu 6 dan H-nya itu L per 2 sama dengan 3. Ya. Nah udah, ya. Berarti karena kita udah tahu dari sini kita dapat cuma dapat satu titik kritis, maka pasti ini yang akan membuat volumenya maksimum. Ya pasti ini yang akan membuat volumenya maksimum. Sehingga nanti kan yang ditanya ukuran kotak ya. Jadi sehingga ukuran kotak agar volume maksimum itu adalah 6 kali 6 kali 3. Ya, kalau yang ditanyanya volume maksimumnya berapa, kamu jawabnya 108. Ya, tapi kalau yang ditanya ukuran kotaknya, ya jawablah ukuran kotaknya 6 kali 6 kali 3. Nah, ini untuk bab 12. Ya, oke. Pembahasan bab 12 kita sampai sini. Nanti dilanjut ke bab 13. Ya.